Tiga partai ini kemungkinan besar ditolak oleh PDIP, SBY, Prabowo, dan Surya Paloh. Semakin panas nih. Saya kata betul bahwa beliau mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS. Tentu PKS akan menghormati sikap-sikap politik dari teman-teman partai politik lain. Namun demikian, kami tetap akan membangun dan menjalin silaturahim. Karena bagi kami, sesama anak bangsa, kita harus mampu mengokohkan persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada beberapa perbedaan, yakin ada beberapa titik temu. Kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa, kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat. PD Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan jawab. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru-juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut. Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerjasama. Terlebih setelah saya mendapat bisikan juga dari teman-teman PAN pasca Pak Amin Rais tidak ada di PAN, itu makin mudah lagi. Apakah statement ini sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan institusi beliau sebagai sekjen? Ini harus saya pertanyakan yang paling mendasar, karena statement-statement seperti ini bisa saja menjadi statement pribadi. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2020, ada pejabat Partai PDI Perjuangan yang menyampaikan tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat, justru sebagian besar berkoalisi dengan Partai Demokrat, atau Partai Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, pernyataan ini menurut saya tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Bagaimana kompetisi yang sehat dibangun, kemudian yang menang tidak sombong, yang kalah tentu menerima atas kekalahannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Safari politik sedang dilakukan oleh para elit partai politik sejak beberapa waktu yang lalu. Hasilnya kini telah terwujud satu poros koalisi dan bayangan koalisi lainnya. Koalisi pertama yang tercipta adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan juga P3. Poros selanjutnya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Ketiga partai ini belum secara resmi mengumumkan terbentuknya koalisi, tapi indikasinya sudah mulai terlihat jelas. Poros ketiga antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Minggu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra ternyata berlanjut. Keduanya melakukan pertemuan lanjutan untuk lebih saling mengenal keputusan koalisi. Konon kabarnya akan disampaikan akhir Juli ini, seiring dengan Rakernas yang akan dilaksanakan oleh Partai Gerindra. Ya, kita nantikan saja. PDIP satu-satunya partai politik yang tetap adem ayem, belum melakukan safari politik. Sebenarnya Megawati sudah menugaskan secara khusus Putri Mahkota Puan Maharani untuk melakukan silaturahmi politik ke seluruh partai politik. Tetapi sampai saat ini Puan masih belum juga bergerak. PDIP merupakan satu-satunya partai yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri tanpa koalisi, karena perolehan suaranya mampu memenuhi ambang batas Presidential Threshold atau PT 20%. Jadi ya, diibaratkan PDIP merupakan partai politik seksi dan cantik. Partai politik lain yang akan gede rasa atau GR jika didekati oleh PDIP. Jika partai berlambang banteng ini datang melamar, akan sulit bagi partai politik lain menolak. Ya begitulah kira-kira. Walaupun PDIP akan mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri, tapi setidaknya akan tetap
berkualitas. Tetapi jika melihat sejarah dan beberapa fakta lain, ya PDIP tidak akan mau berkoalisi dengan partai tertentu. Yang pertama, Partai Demokrat. Sudah kita maklum bagaimana sejarah Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Megawati kecewa berat karena SBY maju sebagai capres, nggak izin dulu. Kala itu padahal Megawati waktu itu sebagai Presiden RI dan SBY sebagai Menteri. Konon Megawati sudah bertanya sampai 3 kali kepada SBY, apakah akan ikut Pilpres, tetapi SBY tidak dijawab. Yang kedua, Partai Nasdem. Ternyata Megawati punya hubungan kurang baik, nggak cuma dengan SBY loh ya, tapi juga dengan Surya Paloh. Sejak tahun 2009 mereka retak karena sikap Partai Nasdem yang mengundang partai koalisi saat itu tanpa adanya PDIP. Hubungan yang tidak harmonis Megawati dan ketum Partai Nasdem tersebut lebih terlihat ketika akhirnya DPR dan MPR Megawati dan Surya Paloh tertangkap kamera tidak mau bersalaman. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera, ya PKS. Beberapa waktu yang lalu Sekjen PDIP sempat melontarkan pernyataan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKS. Mungkin karena ideologi mereka terlalu berjauhan. PDIP nasionalis, sedangkan PKS Islam. Memang dunia politik itu abu-abu, artinya hitam tidak, putih ya juga tidak. Begitu juga tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Di dunia politik semuanya bicara soal kepentingan, dan jika kita sudah bicara dengan kepentingan itu artinya tidak ada yang pasti dalam dunia politik. Strategi politik yang sudah disusun rapi berdasarkan analisa dan pertimbangan matang tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu hanya dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan sekian detik saja, menyebabkan keputusan-keputusan politik yang diambil juga berubah mengagetkan banyak pihak. Tentu ada banyak hal yang menjadi alasannya, bisa jadi karena arah angin perpolitikan yang memang berubah kondisi politik dalam negeri maupun luar negeri yang berubah, bisa juga karena manuver teman maupun rival politik yang berubah, belum lagi suara arus bawah yang punya andil cukup besar sehingga mau tidak mau harus diperhitungkan. Banyak sekali pertimbangannya. Dari sinilah dunia politik banyak menghasilkan cerita. Ada cerita negatif yang menunjukkan sisi kelam, keserakahan, dan kejahatan manusia. Mainkan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Dan ada juga cerita positif yang mengharumkan nama bangsa dan negara, sampai ada juga kisah politik berlama-lama mengharu biru. Happy ending story ataupun sad ending story. Macam-macam lah ya, semuanya menjadi catatan sejarah yang juga nggak bisa dihapuskan oleh apapun. Safari politik sedang dilakukan oleh para elit partai politik sejak beberapa waktu yang lalu. Hasilnya kini telah terwujud satu poros koalisi dan bayangan koalisi lainnya. Koalisi pertama yang tercipta adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan juga P3. Poros selanjutnya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai PKS. Ketiga partai ini belum secara resmi mengumumkan terbentuknya koalisi, tapi indikasinya sudah mulai terlihat jelas. Poros ketiga antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Minggu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra ternyata berlanjut. Keduanya melakukan pertemuan lanjutan untuk lebih saling mengenal keputusan koalisi. Konon kabarnya akan disampaikan akhir Juli ini, seiring dengan Rakernas yang akan dilaksanakan oleh Partai Gerindra. Ya, kita nantikan saja. PDIP satu-satunya partai politik yang tetap adem ayem, belum melakukan safari politik. Sebenarnya Megawati sudah menugaskan secara khusus Putri Mahkota Puan Maharani untuk melakukan silaturahmi politik ke seluruh partai politik. Tetapi sampai saat ini Puan masih belum juga bergerak. PDIP merupakan satu-satunya partai yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri tanpa koalisi, karena perolehan suaranya mampu memenuhi ambang batas Presidential Threshold atau PT 20%. Jadi ya, diibaratkan PDIP merupakan partai politik seksi dan cantik.
partai politik lain yang akan gede rasa atau GR jika didekati oleh PDIP. Jika partai berlambang banteng ini datang melamar, akan sulit bagi partai politik lain menolak. Ya begitulah kira-kira. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.